Jangan kasih kendor, Pak Mul, beri pelajaran LSM semena-mena ICW. Ditulis oleh Ferry Padri di seword.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Memang betul seperti yang disampaikan oleh wikipedia.org bahwa Social Justice Warrior atau SJW atau pejuang keadilan sosial itu suka mencari pembenaran sendiri terhadap apa yang mereka yakini dan lakukan. Jadi seolah mereka saja yang paling benar di muka bumi ini, sedangkan yang lain anggapnya salah, padahal faktanya tidak demikian. Bukankah tidak ada manusia yang sempurna? Jadi selagi dia manusia, meskipun itu SJW, tetap saja punya kesalahan. Begitupun dengan pemerintah di negara manapun, tidak ada yang benar-benar ideal, dan Presiden Jokowi menyadari betul akan hal ini. Itulah kenapa ia selalu mengatakan pemerintah butuh kritik dan masukan, tapi dengan syarat kritik tersebut haruslah berdasarkan data dan fakta, bukan berdasarkan prasangka doang, apalagi itu prasangka buruk. Sementara para SJW cuma doyang mengkritik doang, tapi tidak pernah membuka diri untuk dikritik. Di antaranya SJW yang merasa paling benar itu adalah LSM, Indonesia Corruption Watch atau ICW. Berdasarkan namanya sebagai lembaga pemantau korupsi, organisasi ini memang kerap menyuarakan mengenai korupsi di dunia. Tapi kembali ke pengertian SJW tadi, suka mencari pembenaran sendiri. ICW menganggap informasi terkait korupsi temuannya benar semua, sehingga terkadang tidak melakukan cross-check terlebih dahulu sebelum menyampaikan informasi ke publik. Akibatnya karena gegabah menyampaikan hasil temuannya itu, orang lain yang dirugikan. Salah seorang di antaranya yang dirugikan oleh statement ICW tersebut adalah Kepala Staf Kepresidenan KSP Muldoko. Lantas bagaimana ceritanya ICW menuding mantan Panglima TNI itu tanpa bukti yang jelas? Awalnya ICW menyampaikan informasi ke publik perihal hasil penelitiannya bahwa Muldoko pernah bekerja sama dengan wapres perusahaan produsen ivermectin PT Harsan Laboratories Sofia Koswara, yang pada intinya ICW itu menuding Pak Mul terlibat dalam bisnis obat COVID-19. Selain itu menurut ICW, Putri Muldoko Joanina juga turut memegang saham PT Nurpay Nusantara Perkasa, yang oleh LSM tersebut dikatakan perusahaan ini juga dikait-kaitkan dengan bisnis obat COVID-19. Lucunya ICW menyampaikan hasil penelitiannya itu tanpa bukti yang jelas, padahal ini sudah mengarah ke tuduhan serius. Dan kalau Muldoko tidak segera meluruskan bisa gawat, karena bisa saja orang akan langsung percaya dengan pernyataan ICW tersebut, padahal belum tentu benar. Hanya saja mungkin ICW lupa yang mereka tuding dengan cara membabi buta itu adalah Jenderal TNI yang pernah memimpin 3 matra sekaligus, yakni Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Sebelumnya Muldoko juga pernah menjalani operasi Seroja Timur Leste pada 1984 silam dan Konga Garuda ke-11A tahun 1995, yang kita tahu sendiri doktrin tentara itu seperti apa. Sama seperti lebah, tidak pernah mau melukai orang lain atau pihak lain, tapi kalau diganggu atau ditantang tidak akan tinggal diam. Dan untuk mempertahankan kehormatan dirinya, keluarganya, serta masyarakat yang dibelanya itu, lebah rela mati dengan melepaskan sengatnya ke objek yang mereka serang. Begitupun tentara, siap mati demi membela harga dirinya dan bangsa. Pertanyaannya, apakah selama ini Muldoko pernah bermasalah dengan ICW? Tidak. Apakah Muldoko pernah menyakiti salah seorang anggota ICW? Tidak juga. Dasar ICW saja yang suka cari sensasi, tuding sana tuding sini, sehingga harus merasakan karmanya secepat ini. LSM yang berlokasi di Jakarta itu diancam oleh Muldoko akan dilaporkan ke polisi terkait tudingannya, tapi bisa dibilang ICW cukup beruntung juga, karena masih diberi waktu oleh Pak Mul untuk meminta maaf. Kalau dalam 1 kali 24 jam sejak press release ini kami sampaikan, ICW dan saudara Egy tidak membuktikan tuduhannya, tidak mau mencabut pernyataannya, dan tidak bersedia minta maaf kepada klien kami secara terbuka, dengan sangat menyesal kami akan laporkan kasus ini kepada yang berwajib dalam rung polisi, ujar kuasa hukum mantan Kasat tersebut, Otto Hasibuan, pada 29 Juli. Kalau mendengar nama Otto Hasibuan tentu sudah agak ngeri-ngeri sedap, karena orang ini bukan pengacara sembarangan seperti Farah Abbas, tapi merupakan salah satu pengacara papan atas di Indonesia. Tentu kalau Pak Mul sudah menggandeng Otto, dia serius dengan perlawanannya terhadap ICW tersebut. Siap-siap saja nanti ada yang ngikutin gayanya sang mantan, yakni baperan serta suka melakukan playing victim. Hajar terus Pak Mul, jangan kasih kendor. Penebar fitnah sangat pantas mendapatkan hukuman. Mungkinkah orang-orang di kantor ICW saat ini lagi sibuk ngorek-ngorek tong sampah? Siapa tahu ada bukti terselip di sana. Bagaimana menurut Anda?
Mas Ibas, cara pegang bukunya itu loh kayak orang yang megang karena terpaksa. Ditulis oleh Widodo Ekspedisi World.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Keisengan Denny Siregar langsung kumat ketika melihat unggahan gambar yang dipasang oleh Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas yang terlihat sedang memegang sebuah buku berjudul SBY Selalu Ada Pilihan. Postingan di akun IG @Ibas Yudhoyono itu sendiri sudah dilakukan sejak 18 Juli 2021 lalu, tetapi baru direspon oleh keisengan Denny Siregar 10 hari kemudian. Mungkin Denny perlu memikirkan caption apa yang paling tepat dan bisa mengundang tanya. Maksudnya mengundang tawa bagi para pengamat setia akun IG @Denny Siregar, di mana saya juga menjadi salah satu yang kerap menanti-nantikan postingan di akun IG-nya. Dilihat dari halaman yang dibuka, kayaknya yang dibaca cuma kata pengantar. Seperti itu akhirnya bunyi kalimat yang disematkan oleh Denny merespon foto Ibas yang terlihat mengenakan kaos berkerah yang ternyata dipromosikan pada unggahan status yang sama dengan rambut klimisnya, meski masih kalah sama Pepo SBY dengan background lukisan yang disebut Ibas buatan orang Pacitan. Kalau saya sih tidak penasaran dengan buku yang sedang dipegang Ibas itu. Jika ada bukunya di meja yang ada di hadapan saya misalnya bersama dengan buku tentang Jokowi atau Ahok, tanpa perlu berpikir keras saya akan segera memegang buku SBY, lalu geleng-geleng kepala dan segera mengambil buku yang lainnya. Namun saya tertarik berkomentar dari cara Ibas memegang buku itu. Bagi saya, cara memegangnya tampak seperti orang yang sudah lama sekali tidak memegang buku, dengan disertai keraguan apakah memang Mas Ibas ini dulunya suka membaca buku. Bagi orang yang suka membaca, lalu karena suatu keadaan atau kesibukan akhirnya menjadi jarang baca, masih terlihat kok caranya. Dia memegang buku tidak akan seperti cara Mas Ibas memegang buku. Bener nggak saudara-saudara? Loh, ini bukannya saya mau manas-manasi situasi atau mencari musuh, tapi memang mudah sekali kok menilai orang dari cara memegang buku, meskipun pendapat ini juga tidak bisa mutlak 100% benar. Namun swear, beneran, saya selain ngakak melihat cara Mas Ibas memegang buku juga spontan ingin berkata langsung kalau sempat bertemu. Cara memegang buku itu loh Mas Ibas, maaf, gila nih banget. Nggak salah jika lantas orang dengan liarnya menyatakan opininya. Bahkan ada yang berkomentar cara Ibas memegang buku seperti orang memegang suatu benda yang tampak menjijikkan, atau kalau tidak karena terpaksa, tidak akan disentuhnya sampai kapanpun. Siapa sih pengarah gayanya Mas? Loh, saya ini setiap hari memegang plastik kresek yang berisi benda yang saya yakin kalau Ibas atau AHY ada di rumah saya, lalu saya minta untuk memegang plastik kresek itu barang sebentar, mereka tidak akan mau melakukannya. Saya jamin 100%. Saya rutin melakukannya pagi, sore, dan malam, terlebih kalau sedang libur bekerja, karena saya dan istri memang merawat orang tua yang sudah lansia dan tidak bisa beraktivitas ke kamar mandi seperti dahulu ketika masih bisa berjalan dengan baik. Tahu kan kira-kira apa saja isi dari plastik kresek yang saya sebutkan tadi? Jadi bagaimana menurut si Worders dengan cara memegang buku yang Ibas peragakan seperti pada gambar pelengkap tulisan ini? Jika boleh menilai dari angka 1 sampai dengan 10, ada di angka berapakah kira-kira minat baca Ibas? Jika kita boleh menebak dari cara dia memegang buku, semoga saja penilaian saya keliru ya Mas Ibas. Maafkan kalau saya keliru, karena saya hanya menilai berdasarkan pengalaman yang juga saya perlakukan bagi diri saya sendiri. Kalau saya memang keliru menilai, saya siap kok menggantikan Mas Ibas berpose dengan sama persis, karena bajunya sepertinya keren juga, tapi bukunya saya ganti ya. Saya cuma khawatir sih Mas Ibas kalau masih pakai buku yang sama sebagai alat peraga, cara pegang saya nggak akan bisa persis sama seperti itu, tapi akan saya pegang bagian cover depannya saja, lalu saya biarkan menjuntai begitu, dan tangan satunya saya pakai untuk menutup mata. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?